Shalom, selamat datang dalam ibadah online minggu ini bersama Gereja Mahogani Bali. Mari persiapkan hati dan menikmati kehadiran Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tidak ada alasan untuk kami tidak memuji menyembah Engkau Tuhan, sebab kami percaya akan firman Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Kami terus percaya dalam Kau Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Kami pegang teguh janji-Mu. Teguh janji-Mu Tuhan. Amin. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Dalam nama Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus,
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, haleluya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selamanya, sampai untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan kita yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya.
segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami percaya. Ku percaya. Kami percaya Tuhan. Ku percaya. Haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Gereja Bethel yang ada di Bali hari ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang saya bagikan hari ini memberkati kita semua. Saya Pendeta Agus Setiawan dari Jakarta dengan Pak Jem Pasar Ibu, kami sudah kenal beberapa hari. John juga ya, kami sudah sering ketemu di Bali, dan kiranya firman Tuhan yang saya bagikan hari ini memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, selamat saudara. Hari ini kita akan diberkati karena tema khotbah saya hari ini berjalan di dalam kemustahilan. Ini
tetap menikmati hadirannya Tuhan. Berharap di dalam ibadah kita hari ini kita kembali menikmati berkat-berkat kebenaran firman-Nya. Saya berharap setiap kita yang lemah hari ini dikuatkan oleh Tuhan. Kita yang hari ini putus pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Kita yang hari ini bahkan yang sakit ketika kita dalam ibadah ini, walaupun ibadah online kita tetap disembuhkan oleh Tuhan dan mujizat terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara, pagi hari ini di ibadah minggu kita, saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita buka sama-sama di dalam 2 Raja-Raja yang ke-6. Saudara, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan buat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dikatakan begini, kapak timbul terapung. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, coba lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini. Dikatakan bahwa adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapak ke dalam air. Lalu berteriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjuk tempat kemana. Kemudian dia, Elisa, memotong sepotong kayu, lalu diletakkannya lah di sana. Maka timbullah kapak dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Begini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ibadah ini saya ingin menyampaikan sesuatu pesan buat kita semuanya, bahwa Allah yang kita sembah sampai hari ini adalah Allah yang selalu rindu melakukan mujizat. Katakan amin. Ya, walaupun kondisi hari ini bangsa kita dalam seperti ini, saudara, saya tahu bahwa begitu kesulitan terjadi di mana-mana. Saya juga mendengar, saudara, sudah begitu banyak orang-orang yang di PHK oleh karena pekerjaan mereka yang sudah tidak ada job lagi. Dan mereka sudah dirumahkan, saudara. Dan saya melihat bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu luar biasa buruknya. Tanda petik nih, saudara. Namun, di dalam Tuhan, saudara, saya percaya bahwa Allah masih bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan haleluya. Saya sangat percaya bahwa sampai hari ini Tuhan tetap menyertai umatnya, Tuhan menyertai saudara dan saya, Tuhan menyertai kita semuanya. Dan dengar baik-baik, kalau Tuhan menyertai kita, maka saya katakan bahwa Tuhan pasti akan melakukan sesuatu yang luar biasa buat hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya mau kasih tahu begini. Kisah ini menarik untuk kita angkat. Kenapa? Karena kisah ini bertentangan, berlawanan dengan hukum gravitasi yang kita ketahui, saudara. Karena kita tahu bahwa sebuah benda berat, saudara, ya tidak akan pernah bisa mengambang, mengapung, saudara, di dalam permukaan air, saudara, yang cair, saudara. Dan mereka tidak akan pernah bisa naik ke atas. Kenapa? Karena hukum gravitasi mengatakan dengan sangat jelas bahwa benda yang berat, saudara, itu akan masuk ke dalam benda yang cair. Begitu kira-kira, saudara. Nah, dan kasus ini menarik karena apa? Karena kita melihat ada satu kapak, saudara, untuk memotong pohon, dan ketika itu terlepas, saudara, tiba-tiba saudara bisa keluar kembali ngambang, saudara. Ya, bisa keluar kembali dan kemudian hari ini diambil kembali dan bisa digunakan kembali. Ingat, kampak itu, saudara, bukan dari kerupuk, saudara. Ya, kampak itu bukan dari kayu, saudara, tetapi kampak itu dari besi yang notabene berat, saudara, dan impossible bisa kembali muncul. Tapi kali lagi, inilah Tuhan kita, inilah Allah kita. Karena Allah kita selalu rindu melakukan mujizat, saudara.
Allah kita selalu merindukan perbuatan-perbuatannya termanifestasikan untuk dinyatakan dalam kehidupan kita, supaya setiap kita mengerti bahwa engkau dan saya punya Allah yang hebat, punya Allah yang luar biasa. Nah, saya kasih judul tema khotbah hari ini, saudara, berjalan di dalam kemustahilan. Saya percaya ya bahwa Tuhan yang kita sembah akan terus melakukannya kemustahilan. Satu hari ada orang berkata sama saya gini, Pak, ya, dia dalam keadaan bangkrut, saudara, ya, semua asetnya habis, utangnya miliaran, saudara. Lalu dia berkata begini, Pak, mungkinkah Tuhan bisa memulihkan keadaan saya? Saya katakan sama dia, Bu, ya, sampai hari ini Allah yang kita sembah adalah Allah yang rindu melakukan mujizat. Sesuatu yang mustahil akan terus dia lakukan selama engkau dan saya, selama ibu mempercayainya bahwa dia bisa melakukannya. Nah, hari ini di dalam kondisi COVID-19 ini, saudara, dalam kondisi bangsa kita yang tanda petik kurang bagus, perekonomian krisis sudah mulai terjadi. Saya percaya umat Tuhan, ketika engkau mengerti tentang apa yang saya bagikan hari ini, kita akan berjalan di dalam kemustahilan demi kemustahilan. Alkitab begitu banyak sekali menceritakan tentang bagaimana Tuhan membuat sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Dan saya sangat diberkati sekali dengan satu ayat, saudara, yang saya pikir, saudara, bisa kita renungkan bersama-sama di ibadah kita minggu ini, untuk menjadi satu dorongan buat setiap kita, bahwa sampai hari ini, saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan bisa lakukan mujizat. Nah, Pak, pertanyaannya begini, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berjalan terus di dalam kemustahilan? Saudara, saya mau kasih tahu gini, yuk kita buka sama-sama, saudara. Di dalam Matius yang ke-14, saudara, ini adalah kisah yang menarik tentang Yesus berjalan di atas air, saudara. Ya, tentang Yesus berjalan di atas air. Dan kisah ini, saudara, akan saya angkat menjadi satu renungan ibadah kita pada pagi hari ini, saudara. Dikatakan gini, ayatnya ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lat 28 dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila itu engkau," dikatakan, "suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Katakan haleluya. Nah, dari ayat ini, saudara, saya mendapatkan 4 poin yang bisa kita renungkan bersama-sama. Berjalan di dalam kemustahilan. Saya percaya bahwa kalau Yesus pada saat itu menyuruh Petrus, saudara, untuk datang dan akhirnya dia bisa berjalan di atas air, itu sesuatu yang mustahil, saudara. Itu sesuatu yang gak masuk akal, saudara. Sampai hari ini, saudara, tidak ada satu manusia pun yang bisa berjalan, saudara, di atas air, saudara. Kalau kita lihat para magician, saudara, para pesulap-pesulap itu, dan mereka bikin satu acara berjalan di atas air, saudara, itu semuanya kebohongan semua. Karena mereka sebetulnya sudah menyiapkan satu trik, saudara, di mana di sebuah sungai itu, sungai atau laut itu, di bawahnya sudah dibuatkan jembatan
jembatan atau jalanan kaca yang memang tidak terlihat oleh kasat mata. Saudara, tetapi Petrus yang kita bicarakan hari ini adalah sesuatu kisah yang real, yang nyata, di mana ada seseorang yang berjalan di atas air yang berlawanan dengan hukum alam, saudara, yang seharusnya dia harus masuk ke dalam air itu, tetapi di situ ternyata dia bisa berjalan di atas air, saudara. Dan saya mendapatkan beberapa poin untuk kita menghadapi kondisi hari-hari ini, saudara. Saya rindu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semuanya menikmati sesuatu yang luar biasa, di mana kita bisa berjalan di dalam kemustahilan. Orang berkata engkau tidak akan bisa sembuh, ya. Dokter berkata tidak akan bisa sembuh. Tetapi ingat sekali lagi, kalau engkau dan saya menangkap pesan ini dan mau berjalan dalam kemustahilan, Tuhan bisa lakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Orang berkata hari ini gimana gak bisa dapat untung lah hari ini, gak bisa maju lah usaha kita bisa bangkrut nih, hancur semuanya, gak bisa, pokoknya berbahaya semua. Orang boleh berkata begitu, saudara, tapi kita harus hidup di dalam kemustahilan. Kita harus meletakkan yang namanya kuasa Allah di atas setiap rata-rata. Semua harus ada di atasnya, saudara. Kita harus berpikir hari ini bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang belum pernah terjadi, yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah timbul dalam hati kita. Itu terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang impossible, saudara. Nah, dari ayat ini kita akan bahas sebentar bersama-sama. Saya diberkati sekali dengan ayat ini, saudara. Yang kita akan bahas dulu dari satu ayat ini, saya mendapatkan 3 poin untuk kita renungkan bersama-sama. Ya, ayat yang ke-28, saudara, berkata begini. Poin yang pertama, untuk berjalan di dalam kemustahilan. Lalu dikatakan ketika itu, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, dia katakan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Saudara, dari ayat ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang... Iya, jadi dari poin ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari poin ini, saudara, saya bisa mengambil satu kesimpulan. Jadi untuk kita bisa berjalan di dalam kemustahilan, yang pertama adalah mari hampiri Tuhan, saudara. Engkau tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu yang impossible hari ini. Engkau tidak akan pernah melihat sesuatu yang mustahil dalam perjalananmu hari-hari ini, saudara. Kalau engkau berjalan dengan kekuatanmu sendiri, kalau engkau berjalan dengan pengalamanmu, kalau engkau berjalan dengan titelmu, jabatanmu, saudara, engkau tidak akan pernah melihat sesuatu yang impossible. Kalau Tuhan katakan hari ini, datang hampiriku, datang hampiriku, datang hampiriku, maka respon kita hari-hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah setiap kita mari hampiri Tuhan. Yang mau sama-sama katakan amin. Hampiri Tuhan, saudara. Ketika engkau dan saya mau menghampiri Tuhan, seperti engkau melihat seorang Maria hari-hari ini, duduk diam dan menghampiri Tuhan, hanya ingin terus menikmati apa yang Tuhan ingin bicarakan. Maka saya mau kasih tahu bahwa kita pasti akan melihat sesuatu yang luar biasa. Ketika engkau menjadi seperti seorang yang sakit pendarahan 12 tahun, ketika engkau lihat ada Yesus, saudara, dan engkau menghampiri dia, maka engkau pasti dan saya akan melihat sesuatu yang impossible kembali terjadi dalam kehidupan kita. Begitu banyak, saudara. Ketika saudara dan saya hari ini mau, saudara, menghampiri Tuhan, maka saya mau kasih tahu, bulan-bulan ke depan ini, orang boleh mengalami satu goncangan, tapi kerajaan Tuhan tidak akan pernah digoncangkan dan tergoncangkan. Ketika engkau dan saya menghampiri kerajaan itu, engkau dan saya tidak akan tergoncangkan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Yang kedua, saudara, dari ayat ini, saudara, ketika itu, saudara, Petrus mulai berkata begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan. Begitu, saudara. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan. Ini penting lagi, saudara. Jadi poin yang kedua,
untuk berjalan di dalam kemustahilan, saudara. Untuk kita berjalan di dalam kemustahilan, saudara. Maka poin yang kedua yang harus kita bawa di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Yang pertama, menghampiri Tuhan. Yang kedua, seperti Petrus, saudara, berseru kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, begitu saudara, Tuhan, begitu saudara. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, hari-hari ini bukan hanya kita datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, tetapi ketika kita menghampiri Tuhan, saudara, kita berseru kepada Tuhan. Kita berseru seperti dua orang buta, saudara. Ketika dua orang buta, saudara, ketika itu dia mulai berseru, Matius 20, saudara, ayat yang 30 sampai 33. Dua orang buta itu mulai berseru kepada Tuhan, Guru, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Yang murid-murid berkata, diam, berisik. Dia tetap berseru dengan suara lantang. Dia katakan, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, dia akan terus berseru. Dia terus berseru. Dia terus berseru. Dia terus berseru, saudara. Dan sampai akhirnya Yesus berhenti. Dan ketika itu dia mulai berkata, mau apa engkau daripadaku? Dia katakan, Guru, ampuni aku. Dan pada saat itu juga Yesus melakukan sesuatu yang apa dia minta. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada seruan yang terus dia serukan, saudara. Dia terus berseru, dia terus berseru, dia terus berseru, saudara. Sampai kita melihat sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Sama, saudara. Hari ini saya pesan untuk jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dimanapun engkau berada, ya, dimanapun engkau beribadah hari ini, ya, biarlah setiap kita hari ini, di masa-masa yang sulit hari ini, di masa-masa yang luar biasa, bahasa saya, saudara, ya, biarlah setiap kita mau terus berseru kepada Tuhan. Ya, ada satu pujian lama berkata, berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Katakan haleluya. Mari kita berseru bersama-sama. Saya percaya, saudara, ketika engkau berseru kepada Tuhan, ya, Yeremia 33 ayat 33, saudara, ya, berserulah kepada Tuhan, ya, dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa buat kita. Nah, saudara, yang ketiga, saudara, ya, masih di ayat yang sama, saudara, di dalam ayat yang ke-28 ini, saudara, ya, kita akan baca sama-sama. Dikatakan begini, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahunya dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Garis bawahi kata, maka dikatakan, maka Petrus turun dari perahunya. Wow, saudara. Begini, saudara. Selama Petrus ada di dalam perahu itu, maka tidak akan pernah ada berjalan di dalam kemustahilan. Katakan amin. Tidak akan pernah, saudara. Dan perlu saya kasih tahu bahwa ketika Yesus datang pada malam-malam jam 3 pagi pada saat itu menjumpai murid-muridnya, ya, Yesus sebetulnya bukan hanya menunjukkan satu kesempatan kepada Petrus untuk Petrus berjalan di atas air, tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada semua muridnya yang ada di dalam perahu itu pada saat itu untuk bisa juga berjalan di atas air. Tetapi luar biasanya, hanya Petrus, saudara, yang bisa berjalan di atas air. Kenapa? Karena Petrus, saudara, dia melangkah dan meninggalkan perahunya. Sementara yang lain, saudara, tetap diam di dalam perahunya. Begini, saudara, kadangkala, saudara, sesuatu yang impossible itu terjadi ketika engkau meninggalkan zonamu, zona nyamanmu, saudara. Kadangkala, ya, sesuatu yang impossible, yang mustahil itu terjadi dalam hidup kita ketika kita, saudara, mau, saudara, melepaskan zona nyaman kita dan kita turun, saudara, berjalan di dalam zona iman kita. Dari comfort zone, saudara, berjalan ke dalam fight zone, saudara.
Gitu, saudara. Dari zona nyaman berjalan ke dalam zona iman, saudara. Inilah yang seringkali, saudara, kita tidak bisa lakukan, saudara. Kenapa? Karena kita selalu sudah nyaman di zona kita. Sehingga ketika kita udahlah begini saja, sudah begini saja. Saudara, selama kita punya prinsip seperti itu, saudara, saudara kita tidak akan pernah melihat sesuatu yang luar biasa. Tidak akan pernah, saudara. Hari-hari seperti ini, engkau harus kreatif. Setelah engkau berdoa, engkau minta hikmatnya Tuhan. Setelah engkau berdoa, engkau minta pewahyuannya Tuhan. Dan setelah engkau mendapatkan itu, saudara, tinggalkan zona nyamanmu dan berjalan dalam zona iman. Saudara, Abraham pada saat itu, di dalam Kejadian yang ke-12 ayat yang pertama, ketika itu Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan keluarganya, sanak keluarganya, orang tuanya, untuk pergi ke satu tempat, ya, satu daerah yang akan kutunjuk kepada Tuhan. Tuhan katakan begitu. Lalu mereka mulai meninggalkan tempat itu. Lalu Tuhan katakan gini, aku akan memberkati engkau. Orang yang memberkati engkau akan aku berkati. Orang yang akan mengutuk engkau akan aku kutuk. Saudara, ayat yang 3. Saudara, ketika Abraham, saudara, mendengarkan satu perintah ini, saudara, dia langsung meninggalkan zona nyamannya. Dia anak orang kaya, semuanya fasilitas ada, semuanya ada. Selama dia ada di dalam rumah mapannya pada saat itu, dan dia tidak pergi meninggalkan zona nyaman yang masuk ke zona iman, saudara, dia tidak akan pernah menjadi bapak orang beriman, saudara. Tetapi ketika dia mulai melangkah di dalam zona iman itu, dia mulai meninggalkan perahunya, saudara. Dia mulai meninggalkan kenyamanannya, saudara. Maka pada saat itulah dia melihat sesuatu yang impossible. Langkah demi langkah diatur oleh Tuhan. Katakan haleluya. Ya, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Gini, saudara. Ketika engkau berjalan di dalam zona iman, saudara, maka langkah demi langkah kita Tuhan yang atur. Katakan amin. Selama engkau ada di dalam perahumu, maka selama itu juga engkau ada di zona nyamanmu. Hari ini saudara tinggalkan zona nyamanmu, lalu mulai berdoa, minta sesuatu yang baru dari Tuhan, sesuatu hikmat dari Tuhan, sesuatu hal-hal kreatif dari Tuhan. Dan ketika kau sudah dapatkan itu semuanya, melangkah dengan iman. Saudara ingat beberapa bulan lalu dulu dengan kesehatan saya, ketika 3 dokter berkata masalah jantung saya, masalah ginjal saya, paru-paru saya, ya ada sesuatu yang bermasalah, ada pembengkakan jantung. Lalu saya dikasih obat jantung, saudara, dan saya makan obat jantung itu. Dan ketika saya makan obat jantung itu, saudara, bukan makin baik, makin tidak baik, saudara, keadaan saya. Sampai akhirnya saya tinggalkan semuanya itu. Dari zona nyaman, saya tinggalkan berjalan dalam zona iman. Dan saya mulai berkatakan, saudara. Dan di akhir dari kisah ini, saudara, bulan Januari kemarin, saudara, ketika saya ke dokter, kita tahu ceritanya, bahwa ternyata saya sehat. Tidak ada masalah dalam jantung saya, tidak ada masalah dalam paru-paru saya, tidak ada dalam masalah ginjal saya. Kenapa? Saya berjalan di dalam yang namanya zona iman. Saya percaya sampai hari ini, Tuhan masih bisa buat mujizat. Kalau Tuhan berbicara, Tuhan lakukan sesuatu, percaya dan lakukan. Saya percaya ketika kau berjalan dalam zona iman hari ini, engkau akan berjalan di dalam kemustahilan. Katakan haleluya. Haleluya. Nah, saudara, yang terakhir, saudara. Yang terakhir, saudara, ya. Di ayat yang ke-22 berkata begini. Yuk kita baca ayat 22, saudara. Dikatakan ini, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saya ulangi kata-kata ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya. Ini dia, saudara. Dan ketika Yesus memerintahkan, saudara, ini menjadi poin buat saya, saudara. Ternyata untuk berjalan di dalam kemustahilan, saudara, maka engkau dan saya hari-hari ini harus berjalan di dalam perintahnya Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan, saudara, maka Tuhan pasti akan menyertai kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kalau Tuhan perintahkan kita, saudara, Tuhan pasti akan menyertai kita.
Saya teringat sekali ketika murid-muridnya pada saat itu diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi, saudara, untuk memberitakan firman. Mereka langsung pergi, saudara. Mereka lihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Orang lumpuh berjalan, saudara, orang buta melihat. Dia lakukan sesuatu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang Tuhan sudah perintahkan. Nah, hari ini saya mau kasih tahu begini. Saya ingin bicara secara spesifik, saudara. Kalau engkau ingin melihat sesuatu yang mustahil hari ini, engkau ingin kesembuhan, ya, maka engkau harus introspeksi dalam dirimu. Dan ketika ada sesuatu yang salah, saudara, yang pernah ada orang yang melukai kamu, pernah ada orang yang menyakiti hatimu, pernah ada orang yang mengkhianati hidupmu, dan engkau ingat sudah membuat engkau sakit hatimu, yang membuat engkau begitu sakit hidupmu. Dan ketika engkau mendengar khotbah saya hari ini, ya, perintah Tuhan berkata, ampunilah dia, seperti Bapa Tuhan mengampuni setiap kita. Maka ketika engkau bisa mengampuninya, saudara, maka semuanya akan Tuhan buat menjadi baik. Camkan baik-baik ini. Ketika engkau bisa melakukan ini, bisa melepaskan pengampunan buat dia, bisa memaafkan orang itu, maka Tuhan hari-hari ke depan akan buat semuanya menjadi baik. Kesehatanmu, damai sejahteramu, sukacitamu akan Tuhan pulihkan dalam kehidupan kita. Kalau engkau hari ini bermasalah dalam ekonomi, saudara, ya, engkau tidak pernah bisa melihat sesuatu yang wah begitu, saudara. Selalu hidup dari tahun ke tahun, ya, selalu hidup di dalam garis saudara, garis rata-rata kita, gitu kan. Ayo kita mulai ikuti perintah Tuhan. Alkitab katakan, beri maka kamu akan diberi. Menurut takaran yang dipadatkan, digoncangkan, bahkan sampai meluap keluar. Kalau engkau mau meluap keluar berkat-berkat itu, saudara, di masa sulit ini, belajarlah memberi, ya. Lepaskan berkat buat orang lain. Jangan nunggu banyak duit baru memberi, saudara. Jangan nunggu kaya, saudara, baru memberi sedekah, ya. Jangan nunggu mendapatkan uang banyak baru membalikan perpuluhan, saudara. Ayolah belajar, saudara. Jadi umat Tuhan yang mengerti tentang hal ini. Kalau dulu mungkin kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan, ya, tidak lihat sesuatu yang wah begitu, saudara. Hari ini ayo belajar, ya, ikuti perintahnya Tuhan. Kalau Tuhan ingin berkati kita dengan sekejap, bisa diberkati, saudara. Tapi permasalahannya Tuhan juga ingin apa yang dia bicarakan, apa yang dia perintahkan, kita lakukan, saudara. Katakan amin. Katakan amin. Ayo lakukan setiap perintah Tuhan, saudara. Ada bagianmu, ada bagian pemerintah, ada bagiannya Tuhan. Ya, lakukan itu semuanya, saudara. Maka ketika kau lakukan bagiannya Tuhan, kau kembalikan pada Tuhan, bagian pemerintah kau kembalikan pada pemerintah, bagianmu kau menikmati itu bagianmu, maka engkau akan berjalan ke depan seperti tangan Eden. Semuanya dicukupi oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ayo, hari ini di masa-masa yang sulit ini, saudara, saya mau ajak kita semuanya, ya. Kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Saya percaya bahwa hari ini engkau dengarkan firman Tuhan saya, dan firman Tuhan yang saya bagikan hari ini, saya percaya bahwa ada di antara saudara, Pak Agus ngomongnya uang, top, saudara. Sampai hari ini gereja diberkati Tuhan secara luar biasa. Ya, gereja kita masih diberkati luar biasa. Gereja kami masih diberkati secara luar biasa. Karena itu pesan saya, saudara. Kalau engkau hari ini mendengarkan firman Tuhan dan engkau meresponinya negatif, engkau tidak akan menikmati sesuatu yang luar biasa ke depan. Tapi kalau hari ini, saudara, engkau ingin berjalan di dalam kemustahilan, pesan saya yang pertama, hampiri Tuhan, datang ke Tuhan. Jangan datang ke orang lain, datang ke Tuhan. Yang kedua, saudara, engkau harus berseru kepada Dia, ya. Terus, ya,
seperti seorang janda, saudara. Dia datang kepada Tuhan, dia datang, dia ketuk kepada hakim yang lalim itu, lalu dia ketuk lagi, dia ketuk lagi, dia ketuk lagi, dia katakan, hakim, tolonglah perkara anakku, begitu saudara. Lalu hakim mulai berkata, waduh, kalau begini terus bisa repot nanti saya, bisa terganggu saya, sebaiknya aku tolong dia, begitu saudara. Lalu Tuhan mulai berbicara pada murid-muridnya, lihat ya, hakim yang lalim saja bisa melakukan seperti itu, apalagi Tuhan. Oleh karena itu dikatakan, jika aku anak manusia datang kelak ke dunia ini, apakah dia mendapatkan iman di bumi ini? Iman yang seperti itu. Iman yang terus datang, yang terus berseru kepada Tuhan, siang malam berseru sama Tuhan, sampai Tuhan membelas kasihani kita. Katakan amin. Nah yang kedua saudara, tinggalkan zona nyaman kita, berjalanlah di zona iman kita. Saya percaya kalau Tuhan sudah berbicara buat kita, kita dapat hikmat, kita dapat wahyuan, tinggalkan perahumu. Engkau melangkah, maka Tuhan akan buat sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga saudara, yang keempat, yang terakhir tadi, ikuti perintah Tuhan. Ya. Perintah Tuhan kita, guidance-nya dari sini saudara, dari Alkitab. Kalau Alkitab katakan A, lakukan A. Alkitab katakan B, lakukan B. Biarlah kiranya minggu ini kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam ibadah minggu ini aku berdoa untuk umatmu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, apapun masalah umatmu, apapun masalah pergumulan mereka, Tuhan tolong mereka. Aku serahkan seluruh umatmu ini ke tanganmu, Tuhan. Jagai mereka, Tuhan lindungi mereka. Jika mereka hari-hari ini dalam keadaan bermasalah Tuhan, baik itu sakit penyakit, baik itu ekonomi Tuhan, baik itu masalah keluarga Tuhan. Bapa, aku berdoa biarlah Tuhan tolong mereka. Bapa, aku berdoa dari tempat ini, ulurkan kuasa-Mu buat mereka, dan biarlah kemuliaan-Mu turun atas mereka. Aku lepaskan mujizat yang baru buat mereka hari ini, dalam nama Yesus. Terima saudara, aku lepaskan hari ini. Terima saudara, aku lepaskan hari ini. Terima saudara, aku lepaskan hari ini. Terima dalam nama Yesus. Engkau akan berjalan dalam kemujahiran, engkau akan berjalan dalam kemustahilan. Mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom, 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 shalom. Tuhan berkati. Saudara, mari kita bersama-sama akan memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Oke, baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita sama-sama bersafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas segala berkat yang Kau berikan Tuhan Yesus. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, serta nafas kehidupan yang Kau masih anugerahkan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman kebenaran-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Agus Setiawan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Kekuatan kesehatan yang selalu baru Engkau selalu tambah-tambahkan dalam kehidupannya Bapa. Engkau berkati gereja yang hamba-Mu gembalakan, dimanapun hamba-Mu pergi melayani Tuhan Yesus. Kiranya Engkau sertai dia dengan mujizat-mujizat-Mu yang tidak lazim, mujizat-mujizat-Mu yang kreatif Bapa. Kiranya Engkau memberkati segala pergumulan Bapa, apa yang menjadi kebutuhan
menjadi pergumulannya Bapa. Engkau berkati dia Tuhan Yesus. Engkau berkati keluarga besarnya Tuhan Yesus. Engkau berkati istri, berkati anaknya Tuhan Yesus. Engkau berkati keluarganya berlimpah-limpah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang senantiasa sertai hamba-Mu Tuhan Yesus. Di mana hamba-Mu melangkah, Engkau yang senantiasa sertai dia. Biarlah dia selalu berada dalam lindungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan hingga saat ini ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan atas mujizat Tuhan yang sampai hari ini Tuhan masih nyata buat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat situasi sekarang ini ya Tuhan. COVID-19 atau virus corona yang hari-hari ini Tuhan melanda bangsa-bangsa hingga bangsa Indonesia ini Tuhan, hingga Pulau Bali ini ya Bapa. Engkau yang mengetahui akan virus ini ya Tuhan. Engkau yang melihat akan wabah ini ya Bapa. Biarlah kuasa Tuhan, biarlah mujizat Tuhan yang terus membentengi kami, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Engkau ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, hanya oleh bilur-bilur kuasa darah Tuhan yang dapat menyembuhkan kami, yang dapat membebaskan kami dari segala penyakit, baik itu penyakit COVID-19 ya Tuhan, yang hari-hari ini melanda kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat bangsa Indonesia ini ya Tuhan, yang mengatasi, yang berjuang mengatasi akan virus ini ya Bapa. Biarlah keputusan, biarlah setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah bangsa Indonesia itu semua berasal daripada Engkau ya Bapa. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa semuanya itu akan terselesaikan oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena mujizat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat resesi ekonomi yang terjadi hari-hari ini Tuhan, akibat dari dampak virus corona ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya kuasa Tuhan yang selalu membentengi akan kami ya Bapa, yang selalu melindungi akan kami hari-hari ini ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, seperti Mazmur 91 yang mengatakan, Engkau yang akan melindungi kami Tuhan, Engkau yang akan membentengi kami, sehingga kami tidak akan mengalami virus ini ya Tuhan. Kami akan jauh dari virus ini ya Tuhan. Engkau akan menjauhkan kami, Engkau akan melindungi kami dari mara bahaya ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau yang akan mengembalikan perekonomian yang begitu terpuruk di bangsa ini ya Tuhan. Di semua provinsi, yakni 34 provinsi di bangsa ini, Engkau akan memberkati ya Bapa bangsa ini, hingga bangsa ini akan kembali normal seperti sedia kala ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan masih nyata hingga hari ini ya Bapa. Kami thanking wabah ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan
yang akan melindungi akan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, di tahun dimensi yang baru ini ya Tuhan, situasi sekarang ini akan menghilang itu semua oleh karena kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Shalom bangsa Indonesia, biarlah penyertaan-Mu turun atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Pemulihan-Mu turun atas bangsa kami, bangsa Indonesia, Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa milik kepunyaan Bapa. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh dengan kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemimpin di bangsa kami, bangsa Indonesia ini, Tuhan Yesus. Dari presiden, wakil presiden, jajaran para menteri, Tuhan Yesus, sampai ke jajaran yang paling terendah, Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka, Tuhan Yesus. Biar kekuatan kesehatan yang selalu baru Engkau selalu tambahkan dalam kehidupan pemimpin di negara kami ini, Tuhan Yesus. Dan kami percaya biarlah kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, Tuhan Yesus, dan otoritas yang ada pada mereka saat ini, Tuhan Yesus, kami percaya bahwa mereka akan mensejahterakan bangsa kami, bangsa Indonesia ini, Tuhan Yesus. Engkau berkati bangsa Indonesia ini dengan 34 provinsi ini, Tuhan Yesus. Engkau berkati berlimpah-limpah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa kami, bangsa Indonesia ini, Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa kami, bangsa Indonesia ini, Tuhan, yang akan bersatu memenangkan jiwa, Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa tahun dimensi yang baru ini, Tuhan Yesus, bangsa kami akan keluar menjadi bangsa yang memenangkan akan jiwa-jiwa, akan keluar sebagai bangsa yang menang, Tuhan Yesus, melawan segala kegelapan ini, Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa bangsa Indonesia ini, Tuhan Yesus, adalah bangsa yang penuh dengan kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nutur Harjo ya Bapa. Engkau yang memberkati hamba-Mu, Engkau yang memberkati pelayanan hamba-Mu, kemanapun hamba pergi melayani ya Tuhan. Engkau sertai hamba-Mu dengan mujizat-mujizat yang tidak lazim, sehingga ketika hamba-Mu melayani ya Bapa, banyak orang boleh kembali mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau memberkati keluarga besarnya ya Bapa. Engkau memberkati setiap gereja-gereja yang menjadi anggota di gereja ini ya Bapa. Engkau memberkati setiap gembala-gembala yang ada di naungan gereja ini ya Bapa. Biarlah di tahun dimensi yang baru ini ya Bapa, mujizat Tuhan yang nyata atas gereja ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta James Pasaribu ya Tuhan. Kau yang memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan. Kau yang memberkati keluarga besarnya Tuhan. Kau yang memberkati istri dan kedua anaknya ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap pelayanannya ya Bapa. Kemanapun hamba-Mu pergi melayani ya Tuhan, Engkau sertai dengan mujizat yang tidak lazim Tuhan, mujizat yang kreatif. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya dengan pelayanan hamba-Mu di tahun dimensi yang baru ini, banyak jiwa akan dimenangkan bagi Engkau. Banyak jiwa akan kembali mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa
buat jemaat Tuhan yang pada hari ini bersama-sama kami menikmati akan ibadah online ini ya Bapa. Biarlah kuasa Tuhan, biarlah anugerah Tuhan yang begitu luar biasa tercurah atas kehidupan kami. Engkau yang mengetahui setiap kami ya Bapa, setiap kehidupan kami di dalam rumah tangga kami masing-masing ya Bapa. Permasalahan, tantangan, cobaan yang silih berganti di dalam kehidupan kami. Engkau mengetahui setiap kehidupan kami Bapa. Kami percaya apapun permasalahan yang kami alami, apapun cobaan atau tantangan yang kami alami, kami percaya bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata atas kehidupan kami. Dan solusi yang terbaik berasal daripada Engkau nyata di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ibadah kami sudah selesai ya Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Maka angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, serta perlindungan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. karena berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.